kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan utamanya, sehingga nanti kita bisa temukan hikmahnya dan korelasinya dengan Al-Qur'an. Seperti diketahui bahwa seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bernyawa ataupun tidak bernyawa, maka tujuan utamanya, puncak dari misi kehidupannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin utamanya. Saat Allah menciptakan malaikat, ya, malaikat tidak diciptakan kecuali hanya untuk beribadah, walaupun tugasnya bisa beragam. Ada yang bertasbih saja, bertahmid saja, bertakbis saja, Al-Baqarah ayat ke-30. Ada yang kemudian tugasnya memikul arsy saja, ada yang menurunkan wahyu, ada yang kemudian menurunkan rizki dengan izin Allah. Tapi seluruh puncak dari tujuan penciptaan itu adalah dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa maksiat sedikit pun. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi kalau kita ambil misalnya makhluk dalam konteks tertinggi, sempurna diciptakan dalam arti tidak ada potensi untuk berbuat maksiat dan selalu ada dalam jalur ketaatan, yaitu malaikat. Malaikat pun tidak diciptakan oleh Allah kecuali tujuan utamanya untuk ibadah. Ya, pun demikian kita kembali kepada manusia ataupun juga dengan jin kalau kita ingin satukan keduanya, ya. Jin tentunya diciptakan sebelum manusia, jadi saya dahulukan, ya, setelah malaikat kemudian jin, saya dahulukan sebelum manusia. Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ya, sedangkan jin itu kata Allah kami ciptakan sebelum manusia dari materi yang berbeda, dari api yang menyala-nyala. Baik, pun demikian dengan manusia setelahnya. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ketika Allah firmankan kepada para malaikat yang sudah tercipta sebelum manusia, pun sebagian kalangan jin yang hadir pada saat itu, kami akan mencipta makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, tapi basyar. Ya, satu dari 5 nama manusia yang umumnya disebutkan dalam Al-Quran pokoknya. Ya, basyar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, menunjuk pada sifat nafsunya. Ins disebutkan 18 kali berpasangan dengan jin, menunjuk pada sifat penampakan dan kelembutannya. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada totalitas aktivitasnya. Pun demikian dengan An-Nas disebutkan setidaknya 241 kali dalam Al-Quran, menunjuk sifat sosialnya. Dan Bani Adam, ya, disebutkan setidaknya 7 kali dalam Al-Quran, menunjuk genealogisnya yang tersambung pada Nabi Adam alaihissalam. Jadi manusia ketika difirmankan oleh Allah kepada malaikat dan jin, ya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Ya. Jin dan manusia ketika diciptakan tidak lepas dari fungsi ini. Ya, ditegaskan di Quran surah ke-51 digabungkan ayat ke-56. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf standar Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan seluruh manusia itu kecuali tujuan puncak pokok, ya. Tujuan penciptaan itu adalah supaya mereka menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku, kata Allah. Ingat harakat akhir di ayat ini bukan pakai fathah. Ya, ya'buduni bukan ya'buduna. Ya, fi'il mudhari'nya di sini berharakat fathah, tapi di sana nanti ada ya yang menunjukkan kepada Allah. Ya, kemudian untuk takhfif dia dihilangkan diganti dengan harakat kasrah. Jadi jelas Allah memberikan kesan yang tegas bahwa seluruh fungsi penciptaan manusia tiada lain seluruhnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik adalah ketika Allah mendeklarasikan dan menginformasikan tentang khususnya manusia, ya, dalam konteks tugasnya untuk beribadah ini, maka diperjelaslah oleh Allah mengenai tempat dan misinya di mana dia akan beribadah, kemudian seperti apa misi yang akan diemban. Jadi sangat menarik, ya, itu disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30, ya, paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Ya, Allah berfirman, perhatikan kalimatnya, ini sangat indah sekali. Antara penciptaan, pengenalan manusia kepada jin dan malaikat dengan pemberian tugasnya itu dibuka dengan kalimat yang sama, diksi yang serupa, tapi untuk menunjukkan makna yang berbeda. Ingat, karena di Quran tidak ada pengulangan.
Ya, ketika disebutkan yang seperti itu, yang serupa, maka kaidah tafsirnya, ya Dr. Amir Faisal, Ustaz Syamsi Ali lebih mengetahui, ya taksisan li ma'nan jadid. Ini untuk pengantar kepada makna yang baru, yang tidak sama dengan sebelumnya. Baik, di Quran surah ke-15, ayat ke-28, ketika Allah mencipta manusia digunakan diksi wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ya, kemudian ketika memberikan misinya, dan di mana ditempatkan untuk menjalani misi ini, maka dibuka dengan redaksi yang sama. Wa idz qala rabbuka lil malaika. Seakan-akan ingin mengesankan bahwa, hei, saking dahsyatnya penciptaan manusia ini, saking dahsyatnya misi manusia ini, jadi bukan hanya penciptaannya, ya penciptaan manusia ingin menunjukkan tentang dibawanya misi yang sangat agung, sangat dahsyat, sampai-sampai malaikat yang sempurna pun tak berbuat maksiat mesti mengetahuinya. Sampai-sampai jin pun yang dicipta lebih dulu mesti mengetahuinya. Ya, hanya bedanya yang di Quran surah 15 ayat ke-28 Allah menggunakan redaksi khaliq, ya. Karena itu kita menyebut Allah dengan sang khaliq, diambil dari diksi Al-Qur'an. Inni khaliqum basyara, mencipta yang tak pernah ada, ya. Sebelumnya, mencipta yang tidak bersandar pada bahan yang ada sebelumnya, beda dengan sifat makhluk yang tercipta. Sedangkan pemberian misinya digunakan kata ja'il. Ya. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Yang di sini menunjuk penciptaannya, yang di sini menunjuk pada pemberian misinya. Kita fokus ke sini dulu dengan cepat. Baik. Baik, Allah dengan tegas, singkat, padat memberikan satu informasi kepada kita semua melalui Al-Qur'an. Kata Allah, aku infokan pada malaikat. Aku infokan pada jin yang sebelum kalian aku ciptakan mereka. Saking tingginya misi kalian, ya. Inni menggunakan taukid, sungguh aku ja'ilun fil ardi, akan menjadikan. Ingat, ja'il menugaskan, khalik mencipta. Setelah ciptaan itu terjadi, karena Allah mencipta mustahil, ya tidak ada fungsinya, mustahil tidak ada tujuannya. Di dalam bahasa Arab, kalau kita sudah membuat sesuatu, kemudian ingin menjadikan, menerangkan fungsinya, apa yang telah dibuat itu, orang Arab menggunakan diksi ja'ala, ya ja'alu ja'il. Allah telah mencipta manusia, Quran surah 15 ayat ke-28, dan ingin menerangkan, ini fungsi, misi penciptaan manusia itu. Maka digunakan kata ja'il. Inni ja'ilun fil ardi. Satu, fil ardi. Di poin ini. Ini menunjuk pada tempat. Aku akan menjadikan, memberikan fungsi pada manusia yang telah tercipta itu. Akan menempatkan mereka bertugas, tempatnya bukan di langit. Bukan fis sama, ya. Awas hati-hati, tapi tempatnya di mana? Fil ardi. Ya, yang kita terjemahkan dengan bumi itu. Baik. Khalifah, dan dia akan membawa peran untuk menunaikan tugas ibadah itu sebagai khalifah. Ya. Yang setidaknya punya dua makna pokok. Bisa jadi khalafa yakhlifu, ya, yang saling menggantikan. Artinya kalau satu selesai akan lahir yang lain meneruskan kembali, satu selesai meneruskan kembali, ya, bapak kemudian melahirkan anak, anak melahirkan anak lagi, saling menggantikan. Dan Al-Qur'an memberikan pesan jangan sampai seseorang meninggalkan generasi setelahnya dalam keadaan lemah. Quran surah keempat ayat 9 itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Karena itu siapkan generasi terbaik untuk saling menggantikan membawa tugas di bumi. Nanti kalau ada bahasan yang lebih luas kita belajar khusus tentang tema ini, ya. Nanti Allah kasih satu surah khusus yang bukan nabi, bukan rasul, ya, manusia seperti kita, supaya kita tidak berkata ini kan nabi, ini kan rasul. Jadi Allah berikan satu surah yang bukan nabi, bukan rasul, tapi bisa membentuk generasi yang terbaik setelahnya. Yaitu surah ketiga, surah Ali Imran. Imran bukan nabi, Imran bukan rasul, tapi nanti menikah dengan Hannah seperti kita ketahui, melahirkan Maryam. Dan Maryam saat dididik disiapkan, itu nanti bisa jadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan ibundanya dan ayahandanya. Karena itu Anda temukan surah Maryam surah ke-19, tapi Anda tidak temukan surah Hannah. Ya. Tapi bagaimana keduanya mendidik supaya lahir generasi lebih baik dari orang tuanya. Maryam melahirkan Isa. Isa alaihi salam lebih baik dibandingkan ibu dan kakek neneknya. Ya. Jadi demikian fitrah dalam Al-Quran. Setiap ada generasi mesti lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Bapaknya hafal Al-Quran, anaknya hafal Quran dan paham tafsirnya. Ya, anaknya hafal Quran dan tafsir, cucunya paham sampai hadis dan fiqihnya. Demikian seterusnya. Baik. Kembali ke sini. Pun demikian khalifah
ya, selain punya arti menggantikan juga bisa berarti pemakmur. Ya. Pembangun dalam semua nilai-nilai kebaikan. Ya, singkatnya ditugaskanlah kemudian di bumi. Ini tugasnya akan saling menggantikan sampai kehidupan dunia berakhir, dan ditugaskan dalam rangka ibadah ini untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Secara singkat diberikan pelatihan kemudian di satu tempat, ya, yang disebut dengan Al-Jannah itu di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-35. Sebelum turun ke bumi, sebelum membawa misi ini, maka ditugaskanlah sementara waktu diberikan pelatihan, ya, di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Secara langsung ditugaskan pasangan Adam dan Sayyidah Hawa alaihi wassalam. Silahkan keduanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pelatihan sebelum diturunkan untuk bertugas ke bumi. Silahkan masuki al-jannah ini, sering terjemahkan dengan surga. Oke? Tapi mohon dicatat, surga ini bukan surga yang kelak kita akan masuki. Ya, karena yang kelak kita akan masuki itu jelas keterangannya, mala ainan ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Enggak pernah terlihat, enggak pernah terdengar, ya, dari kisah-kisah kita manusia, enggak pernah terfikirkan seperti yang kita lamunkan. Baik, dan yang paling menarik, tidak ada perintah dan larangan lagi, semua kenikmatan. Ya, tidak ada perintah dan larangan lagi, semua kenikmatan. Jadi Ustadz Amir Faisal jangan terlampau soleh, nanti cita-cita masuk surga masih pengen tahajud di sana. Jadi semua kenikmatan, ya. Tapi di sini tidak. Di sini ada ujian. Wala taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin. Ya, jangan coba-coba engkau dekati pohon ini, ujian pertama. Jadi disebutkan perintah kalau dikerjakan melahirkan kenikmatan, fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kemudian diberikan larangan. Ini perintah, ada larangan. Dan inilah nanti yang akan kita bawa dalam kehidupan di muka bumi. Di bumi itu cuma dua, kalau nggak mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, selesai. If'al wala taf'al. Do it, leave it. Ya, cuma dua ini saja. Baik, kemudian diperkenalkan, ini tantangannya. Ada nanti iblis yang mulanya dari kalangan jin, ayat 34-nya berbicara tentang iblis. Ayat Quran surah ke-18 Al-Kahf, ayat ke-50, ya, menerangkan genealogis iblis itu dari jin yang bermaksiat, fasik. Ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ya, ketika dia mulai fasik disebut dengan iblis. Ketika dia mulai menggoda, mewariskan kefasikannya disebut dengan syaitan. Karena itu diperkenalkan oleh Allah, ya, ini menjadi syaitan di ayat ke-36-nya, fa azallahumash syaitan. Setelah tuntas kemudian diberikan bekalnya, di training dulu, kan? Diberikan pelatihannya, diperkenalkan musuhnya, ini yang harus dikerjakan, ini yang harus ditinggalkan, ini yang akan dibawa nanti dalam kehidupan di bumi. Setelah siap itu semua, teman-teman sekalian, barulah diturunkan Adam alaihissalam beserta Sayyidah Hawa alaihissalam, keduanya untuk memulai tugasnya di bumi. Baik, dan kisahnya dimulai di sini. Quran surah kedua, saya langsung ayat 38. Baik. Saya melompat sedikit ke kisah antara bagaimana perjuangan Adam alaihissalam melawan iblis atau syaitan itu. Saya langsung lompat dulu saja untuk mempermudah dan mempercepat kita sampai pada kuota waktu kita. Baik. Quran surah kedua ayat 38. Ya, paling kanan sebelah atas di mushaf standar bagi teman-teman yang terhubung dan membuka mushaf, ya. Perhatikan baik-baik. Qulna bitu minha jami'a. Sekarang sudah saatnya, kata Allah, kami firmankan. Dan kalimatnya menggunakan ta'zimin nafsi. Nah, ya, itu selalu memiliki dua makna setidaknya dalam bahasa Arab. Nah, singkatan dari nahnu. Kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya seperti kita ketahui, memiliki dua makna utama. Satu, ta'zimun nafsi, menunjuk pada keagungan Allah Subhanahu wa taala, puncak keagungannya. Kedua, ta'zimus sya'ni, menunjuk pada dahsyatnya informasi yang akan disampaikan. Jadi saking dahsyatnya misi yang akan dibawa oleh Adam dan Hawa alaihi wassalam sebagai khalifah di muka bumi, Allah sampai menggunakan keagungan zatnya. Ya, jadi ini misi agung. Ya, kehidupan kita di bumi ini kehidupan yang agung, kehidupan yang mulia. Nanti saking mulianya di Quran, ya, surah ke-17 nanti, Al-Isra, di ayat ke-70, itu sampai disebut semua kita ini mulia. Walaqad karramna bani Adam, ya, wa hamalnahum fil barri wal bahr. Ya, semua kami muliakan seluruh anak keturunan Adam.
Baik itu yang kemudian hidup di daratan sampai yang beraktivitas di lautan, semuanya kami muliakan, saking mulianya. Dan dimuliakan lebih dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Baik, teruskan. Qul nahbitu minha jami'a. Mulai sekarang, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dimulai tugas kalian turun ke muka bumi. Di sini poinnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ini dahsyatnya. Ternyata Allah dengan sifat Rahman, ya, tidak membiarkan hambanya memulai misi tanpa membawa pedoman misinya. Tanpa membawa petunjuk untuk menjamin kebenaran risalahnya. Untuk menjamin terukurnya setiap misi yang ia bawa. Ternyata bersamaan dengan misi yang dibawa itu dan tugas dimulai dalam beraktivitas di muka bumi dengan misi tadi itu, Allah bersamaan dengan itu semua menurunkan satu pedoman kehidupan yang disebut dengan huda. Ini poinnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti saat kamu telah turun di bumi dan mulai akan mengawali misimu itu, maka kami akan sertakan dengan itu semua petunjuk kehidupan. Ingat, hudan kalau disebutkan, saya telah gali diksi ini, ya, dari bahasa Arab, termasuk penyebarannya di Al-Quran, derivasinya, ragamnya, ini Masya Allah, ini bukan hanya diartikan dengan petunjuk, tapi bisa berarti jalan menuju kemudahan, bisa diartikan jalan menuju kesuksesan, bisa diartikan solusi dari segala kesulitan, bisa diartikan jalan untuk membuat kita bahagia dalam ibadah. Secara singkat, kalau kita kumpulkan diksi hudan dalam Al-Quran, secara singkat, seluruh arahnya itu mengarah kepada pedoman kehidupan. Ya, pedoman hidup. Ini yang harus kamu kerjakan, ini yang harus kamu tinggalkan, ini yang harus kamu lakukan. Kamu akan mengalami ini tantangannya, ini solusinya. Itulah hudan. Dan sifat Rahman Allah menjadikan penugasan ini menjadi nyaman untuk dijalani dan terhindar dari segala kegelisahan dan kesedihan. Perhatikan ujung kalimat ayatnya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Kalau nanti petunjuk pedoman hidup ini diikuti saat bertugas di bumi, ya, Adam, Hawa, sampaikan pada anak cucumu, setiap mereka ikuti, ya, kalian ikuti semua petunjukku ini. Kalimatnya di ujungnya ada ya nisbah kepada Allah. Petunjukku. Jadi ini bukan Nabi Adam yang buat, bukan Sayyidah Hawa yang buat. Ya, Allah yang langsung tetapkan. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahu akbar. Maka aku jamin, kata Allah, fala khaufun 'alaihim la fala khauf. Ya, selama menjalani misi di bumi ini tidak akan pernah merasakan kekhawatiran, kegelisahan. La khauf, tidak gelisah. Gelisah itu lawannya tenang. Ya, berarti kalau tidak gelisah, tenang. Ya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yahzanun, sedih. Lawannya senang. Allahu akbar. Ya, lawan dari sedih, senang. Ini sangat menarik. Jadi ketika Allah menugaskan Adam alaihissalam, ya, kemudian beserta pasangannya Sayyidah Hawa alaihissalam untuk kemudian berkembang di muka bumi melahirkan anak keturunan disebut dengan Bani Adam nanti, ya kan? Ternyata semua misi itu misi yang menyenangkan. Dan misi yang menenangkan. Jadi kalau dibawa ke rumah tangganya senang, tenang. Dibawa ke kantor, di kantor tenang, senang. Dibawa ke tingkat kehidupan sosial, senang, tenang. Jadi ternyata tugas di bumi ini tugas yang menyenangkan. Tugas yang menenangkan, menenangkan dan menyenangkan. Jadi kalau ada orang yang hidup di bumi selalu gelisah, ya, selalu merasa tidak senang, ini menunjukkan boleh jadi kehidupan ini tidak disertai dengan pembacaan pada pedoman hidupnya. Ini yang disebut dengan hudan.